Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 277. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beriman kepada adanya hari akhir, mereka mengerjakan amal soleh, melaksanakan segala kewajiban dengan baik dan berhenti dari melakukan perbuatan maksiat. Mereka adalah orang-orang yang patut mendapat imbalan, yaitu menempati surga sebagai balasan yang setimpal atas amal mereka yang ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dapat diambil kesimpulan dari ayat di atas bahwa syarat utama masuk surga itu berkait erat dengan iman dan soleh yang dibarengi dengan amal yang soleh lagi ikhlas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam li Sufyan bin Abdillah Tsaqafi wa qad qala lahu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda pada sahabat Sufyan ibnu Abdillah As-Tsaqafi. Pada waktu itu sahabat Sufyan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah pada kami sesuatu hal yang sesudah itu kami tidak akan bertanya-tanya lagi kepada siapapun." Rasulullah menjawab, "Berimanlah kepada Allah, kemudian berlaku luruslah, istiqomahlah." Hadis riwayat Imam Muslim. Kebiasaan dari sunnatullah dalam Al-Quran ialah mengiringi berita gembira atau janji Allah dengan ancaman-ancamannya. Dalam hal ini terkandung suatu hikmah yang besar. Di antaranya ialah mendidik dan membimbing hamba-hambanya agar tidak selamanya hanya memakai janji-janji saja. Jadi sekali-kali memakai gaya bahasa yang mengandung janji dan pada lain kesempatan memakai gaya bahasa yang mengandung ancaman. Sebab dengan kedua warna penyampaian inilah jiwa manusia akan meningkat ke arah kesempurnaan dan akan menuju kepada keridhaan Allah serta taufik dan hidayahnya. Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Surah Al-Baqarah ayat ke-83.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Pengertian secara umum, pada ayat-ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan cerita tentang nenek moyang kaum Bani Israel. Cerita pada ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Israel yang hidup pada masa Al-Quran diturunkan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerahnya berupa kenikmatan-kenikmatan kepada nenek moyang mereka, yaitu sebagaimana diistimewakannya mereka dari semua makhluk Allah, diselamatkannya mereka dari tenggelam, diturunkannya manna dan salwa kepada mereka. Kemudian Allah menuturkan pula pada mereka pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada setiap diberi kenikmatan, hingga mereka tertimpa hukuman dari Allah yang kemudian mereka bertaubat dari perbuatan yang mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pada mereka hal yang paling penting menyangkut apa yang diperintahkan pada nenek moyang mereka, yaitu perintah peribadatan dan muamalat. Tetapi bagaimana sikap mereka selanjutnya dalam menanggapi perintah-perintah tersebut? Ternyata mereka enggan melaksanakannya dan malas menuruti perintah-perintah tersebut. Pada ayat-ayat selanjutnya, masalah yang semakna dan senada masih akan diulang pula keterangannya, karena memang kondisinya memerlukan keterangan yang panjang. Sebab hati yang diajak bicara berpembawaan keras tidak bisa ditembus oleh sinar kebenaran untuk bisa masuk ke lubuk hatinya. Hati yang mereka miliki sakit dan lumpuh. Oleh karena itu, khitab yang diarahkan kepada mereka membutuhkan ulangan yang banyak, dengan harapan barangkali hati mereka akan luluh dan kembali kepada kebenaran.